Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sorry udah lama nggak update video karena ada eh, kesibukan bersama keluarga ya. Nah kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari teman kita di komentar ya. Cara AC kita pakai jenis freon apa? Gimana bang? Apakah ada tertera di AC kita? Biar tukang servis AC nakal nggak sembarangan isi freon bang. Jadi ini eh, konsumen ada kalanya nggak ngerti ya ini AC-nya pakai jenis freon apa. Kalau misalkan Panasonic yang abu-abu itu yang made in Indonesia itu biasanya di outdoor unit itu ada bacaan R32 ya, R32 itu berarti pakai freon R32. Pokoknya di entah di indoor entah di outdoor asal ada kode R32, R40, R40A, artinya itu jenis freonnya ya, jenis refrigerannya. Jadi di outdoor ini misalkan R32 gede gitu ya, artinya AC itu pakai R32. Atau di indoor ada bacaan R40, R32 atau R22, artinya itu jenis freonnya ya, karena kode kode freon atau refrigeran itu yang umumnya di AC itu pakai R32, R40, R40A ya, R22. Nah, kalau untuk pastinya teman-teman bisa baca di nameplate ya, nameplate di outdoor ini kan ada nameplate nih. Nameplate itu maksudnya keterangan ini ya. Nah, ini agak buram ya. Nah, ini contohnya teman-teman di outdoor ya. Outdoor ini Mitsubishi ya, Mitsubishi. Mitsubishi. Di sampingnya ini ada nameplate nih keterangannya ya. Ikutin lagi. Model. Nah, model. Di sini SRC 05CM3. Nah, 05, angka 05 di tengah ini kapasitas ya, kapasitasnya. Artinya ini AC setengah PK ya. Lalu ini voltase 220, capacity, terus input daya 375, ini wattnya ya, dayanya wattnya. Lalu ampere current ini ya, ampere arus, ini arus listrik 1,8, artinya ini ampernya 1,8 pada saat running ya. Tipe, nah di sini ada bacaan tipe of refrigerant ya, tipe of refrigerant. Biasanya ada yang baca refrigerant gitu ya. Terus ada lagi yang bacanya kalau tulisan freon nggak ada ya, nggak ada. Semua AC itu nggak ada tulisan freon, karena freon itu cuma orang-orang kita aja, orang Indonesia aja yang nyebut freon itu ya. Umumnya sih tulisannya refrigerant, refrigerant gitu ya. Nah di sini sampingnya itu ada R22, itu artinya AC ini pakai jenis refrigerant atau freon R22 ya. Lalu di sini keterangan macam-macam semuanya ya, keterangan berapa gram pemakaian freonnya segala macamnya. Jadi teman-teman kalau mau gampang lihat di nameplate ya. Semua AC pasti ada di umumnya di sini ya. Keterangan nameplate ini ya, umumnya di sini. Atau teman-teman bisa lihat di kayak Panasonic berikut ini ya, nih kayak gini. Nah seperti di nameplate AC outdoor AC Panasonic ini teman-teman, di sini keterangan pendingin ruangan unit luar, nomor model CUYN7TKJ. Nah angka 7 di kode ini itu menyatakan bahwa AC ini 3/4 PK ya, 7000 BTU maksudnya, TU. Lalu di bawahnya ada fase 1. Fase 1 itu maksudnya listrik satu pas
Itu jaringan listrik yang menggunakan dua kawat pengantar, yang satu sebagai kawat fase atau pas yang lambangnya L, dan yang kedua sebagai netral atau lambangnya N. Umumnya listrik satu pas bertegangan 220 volt sampai 240 volt yang digunakan banyak orang standarnya ya. Lalu di bawahnya ada tegangan 220, yaitu standarnya listrik PLN kita ya, 220 volt. Lalu ada frekuensi 50 Hz. Hz itu Hz ya, maksudnya 50. Untuk menunjukkan jumlah kejadian pada 1 detik. Jadi jika kita memiliki listrik AC dengan frekuensi 50 Hz, kita tahu bahwa dalam 1 detik arus listrik tersebut berbolak-balik sebanyak 50 kali gitu. Di Indonesia dan Cina sistem kelistrikan menggunakan standar frekuensi 50 Hz gitu teman-teman maksudnya. Lalu di bawahnya ada masukan maksimum. Nah, maksimum ini maksudnya kompresor ini maksimum 770 watt atau ampernya itu 4,2 ampere. Nah, maksudnya itu kemampuan kompresor ini sampai bisa menahan sampai 4 ampere ya, 4,2 ampere. Lewat dari ampere itu 5 ampere, 6 ampere udah nggak mampu ya. Itu batas maksimumnya. Lalu kapasitas 2,05 kW. Nah, ini biasanya kode-kode untuk AC-AC merek Jepang itu pakai kode begini ya. 2,05 itu maksudnya itu kapasitas itu 3/4 PK ya. KW ini bukan kWh listrik maksudnya ya. Api cooling, kapasitas pendinginan. Nah, pendinginan 7000 BTU per horse. Nah, jadi di sini ada kapasitasnya ya, 7000 BTU itu 3/4 PK. Nah, BTU itu satuan kapasitas AC. Jadi kalau di Indonesia itu orang biasa nyebutnya itu PK ya, tapi kalau internasionalnya itu BTU. BTU per horse. Jadi BTU itu British Thermal Unit ya, per jam. Jadi kemampuan itu 3/4 PK ya. Arusnya ini arus rata-ratanya itu 3,2 ampere. Jadi pada saat running AC ini ampernya itu normalnya 3,2 ampere ya gitu ya. Masukkan daya. Nah, dayanya itu 650 watt. Ini watt sebenarnya. Nah, di paling bawahnya itu ada bacaan refrigeran. Disinilah teman-teman tahu jenis freon yang digunakan oleh AC ini, refrigeran R32. Artinya AC ini menggunakan jenis freon R32 ya. Lalu di bawahnya itu ada bacaan 450 gram. Nah, 450 gram itu maksudnya AC ini menggunakan freon seberat, kalau diukur pakai timbangan ya, itu 450 gram, 3/4 itu untuk Panasonic ini. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini penting ya, walaupun sepele tapi ini penting. Betul kata komentar tadi, biar tukang servis AC nakal nggak sembarangan isi freon. Ya betul, karena freon itu atau refrigeran AC itu nggak boleh sembarangan ya, diisi sesuai dengan kodenya masing-masing. Kalau misalkan speknya itu R32 ya R32, nggak boleh diisi R40 atau R22 ya. Itu fatal, nggak bisa ya. Atau teman-teman bisa lihat warna tabung ya, di tabung itu ya pada saat isi. Jadi setelah teman-teman tahu oh ini AC pakai R32, nah pada saat teknisi datang itu lihat ya, kalau dia isinya pakai warna hijau ini R22 ya,
itu jangan mau ya teman-teman. Itu artinya LC kita diisi freon yang tidak sesuai dengan speknya. Lalu bisa teman-teman lihat di R32 R410. Nah di sini ada bacaan R410 ya. Kalau AC teman-teman misalkan R410 berarti tabungnya seperti ini ya, kodenya ada 410A. Nah sesuai dengan ini. Kalau dia bawa tabung warna sama pink tapi kodenya R32, jangan mau ya. Walaupun dia bilang ini hanya kodenya aja R410 tapi isinya R32, tetap jangan mau teman-teman, karena teman-teman nggak bisa bedain ya, nggak tahu isinya apa ya. Kalau R32 gini, nah ini R32 ya teman-teman, ada bacaan R32, jadi mintalah sesuai dengan kodenya masing-masing, karena teman-teman kan nggak tahu, walaupun dia bilang ini tabung R32 tapi isinya R410, teman-teman konsumen nggak tahu ya kan, nggak bisa membedakan. Nah video ini khusus untuk konsumen ya, untuk konsumen, sekali lagi untuk konsumen. Gua nggak bikin untuk teknisi. Untuk teknisi ini video untuk edukasi konsumen. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih.